PAPM Kabupaten Kapuas, dan ada Pak Kakak, PAPM Kabupaten Kapuas, dan saya sendiri, saya Rahayu, PAPM dari Kabupaten Kapuas. Bapak Ibu, tidak ada yang ngantuk? Belum. Masih semangat ya? Saya minta tolong Bapak Ibu ikutin saya sebentar. Siap. Ketika saya tanya siapa kita, Ibu Bapak bilang pendamping desa. Ketika saya bilang pendamping desa, apa jawabannya? Bisa. Siapa kita? Mulai ya. Siapa kita? Pendamping desa. Pendamping desa? Bisa. Pendamping desa? Bisa. Pendamping desa? Bisa. Bisa. Luar biasa. Kelas ini terdiri dari beberapa kabupaten ya Ibu Bapak ya. Kita di sini sambil silaturahmi, sambil menggali informasi terbaru, sambil saling bertatap muka yang biasanya cuma ketemu di dalam grup ya Ibu Bapak ya. Lanjut Pak. Di SPP ini metode pembelajaran yang kami bawakan ada curah pendapat, diskusi kelompok, refleksi dan simulasi. Media pembelajaran yang kami gunakan ada laptop, LCD, kertas metaplan dan pleno. Tujuan dari SPP ini ada 4. Yang pertama, peserta mampu memahami peran dan fungsi penting partisipasi bermakna masyarakat dalam setiap pembangunan desa. Yang kedua, mampu memahami metode atau alat pemetaan sosial desa. Yang ketiga, peserta mampu memahami cara melakukan verifikasi data SDGs berbasis data hasil pemetaan sosial desa. Dan yang terakhir, peserta mampu menyusun rencana langkah pengorganisasian forum diskusi kelompok masyarakat untuk melakukan verifikasi data SDGs desa. Bapak Ibu, siklus pembangunan desa, ada yang masih ingat Bapak Ibu siklus pembangunan desa ada di Permendes nomor 8. Ada yang bisa bantu saya? Yang ujung sebelah sini, masih ingat Bapak? Siklus pembangunan desa ada di Permendes nomor 8. Ada yang ingat Bapak Ibu? Nomor 21 tahun 2020. Siklus? Ya, modul 2022. Ada yang 2023? Apa sudah keluar? Siklus pembangunan desa sesuai pasal 14 ya, di Permendes nomor 21 tahun 2020, yaitu dimulai dari pendataan desa ya Bapak Ibu ya. Mulai dari pendataan desa. Setelah pendataan desa masuk ke perencanaan pembangunan desa. Setelah itu dibawa ke pelaksanaan pembangunan desa. Dan yang terakhir masuk ke pertanggungjawaban pembangunan desa setelah dilaksanakannya pembangunan. Baru yang terakhir pertanggungjawaban pembangunan desa. Di antara siklus ini ada partisipasi masyarakat, yaitu yang terdiri inisiatif warga lokal, proses belajar, intervensi pemerintahan, dan partisipasi masyarakat mutlak. Lanjut. Makna dari partisipasi masyarakat ini sebagai kontribusi masyarakat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan. Konsep pembangunan desa partisipasi merupakan pendekatan pembangunan yang memandang inisiatif kreatif dari masyarakat sebagai sumber daya pembangunan utama, serta memandang kesejahteraan material dan spiritual masyarakat sebagai tujuan utama yang mau diwujudkan dalam proses pembangunan. Lanjut Pak, saya minta Ibu Bapak, di sini menurut Bapak Ibu, siapa saja yang terlibat dalam partisipasi masyarakat dalam kegiatan Musdes? Ibu Bapak, ya silakan Pak. BPD dan Pemdes. Ada lagi? Tokoh. Ada lagi? KPM. Ada lagi? Ibu Bidan. Siapa lagi? Pak Kades. Bu Kades. Damang dan Kepala Adat. Ada lagi? Kader. Kaum marginal. Ada lagi? LSM. Pendampingnya hadir juga nggak Pak? Hadir juga ya Pak ya. Baik PLD maupun PDC ya Pak ya. Ada lagi siapa lagi Pak? Kelompok tani. Nah, dalam partisipasi masyarakat di dalam kegiatan Musdes ini kita harus melibatkan semua elemen. Tidak boleh membedakan si A, si B, si C. Oh ini kaum A, kaum B, kaum C. Termasuk tadi yang kata Bapak sebelah kanan saya kaum marginal. Biasanya kan sering terlewatkan.
Ya, nah itu jangan sampai terlewatkan. Jadi ketika dalam pelaksanaan musdes, tokoh adat pasti diundang, RT RW BPD. Ternyata kaum marginal tidak undang, kita ingatkan kepada perangkat desanya, Pak, kaum marginal tidak boleh tidak dilibatkan. Biasanya seperti itu ya. Kalau tokoh adat, tokoh agama selalu ada di undangan. Undangan untuk tokoh agama, tokoh adat, RT RW, tapi kaum marginal selalu terlupakan. Jadi yang harus kita tekan di sini, kaum marginal harus terlibat dalam setiap kegiatan di desa, terutama pada saat musdes. Lanjut, Pak. Ada 2 pertanyaan yang kita diskusikan pagi hari ini, mungkin bisa dibagi metapoinnya. Nggak usah semua orang, kita bagi ke sisi kanan saya, depan saya 1, belakang 1. Kalau pengamat nggak usah ya. Kalau dituliskan, ini bahasa Inggris ya. Kalau dituliskan, apa yang Anda pahami tentang pemetaan sosial? Yang pertama. Yang kedua, metode pemetaan sosial apa saja yang Anda kenal? Bisa bantu saya, mungkin nggak usah semua, bisa dari kanan saya 2 orang, depan saya 2 orang, dan di belakang 2 orang. Silakan Pak. Menurut Bapak Ibu, apa yang Anda pahami tentang pemetaan sosial? Yang pertama. Yang kedua, metode pemetaan sosial apa saja yang Anda kenal? Apa yang Ibu Bapak kenal? Sudah? Kedua, metode pemetaan sosial. Sebutkan satu saja, nggak jadi masalah. Ada yang sudah? Sudah, Pak Dedi. Bapak yang paling ganteng. Oh, pangeran dari Pak. Ya, terima kasih. Pak Ketua. Pemetaan sosial, pemetaan perubahan kondisi sosial, ada metode pemetaan, sketsa desa, kalender musim, diagram kelembagaan. Yang kedua, memahami kondisi sosial masyarakat desa. Metode sketsa desa, bagian kelembagaan. Peta sosial adalah kegiatan data untuk mengetahui wilayah desa atau kondisi desa. Metodenya diagram fair, peta sosial, kalender musim. Peta sosial adalah mengidentifikasi potensi masalah dan gagasan di desa. Metode pemetaan sosial ada 3 alat kaji. Yang pertama peta sosial desa, yang kedua diagram kelembagaan, ketiga kalender musim. Luar biasa. Kelas ini memang luar biasa. Sangat Bapak sesuai dengan keadaan di ini ya, di pemuda. Secara harifah artinya penilaian untuk pengkajian penelitian desa secara partisipasi. Metode PR mulai menyebar dengan cepat pada tahun 1990-an yang merupakan bentuk pengembangan dari metode pemahaman cepat kondisi perdesaan atau RPA yang menyebar pada tahun 1990-an. Kedua, metode tersebut saling berhubungan erat dan masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan dan bisa saling melengkapi. Selanjutnya, namun dalam perkembangannya, metode PA banyak digunakan dalam proses pelaksanaan program pembangunan secara partisipatif, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan. Lanjut, Pak. Ini yang tadi Bapak Ibu sampaikan. Peta sosial desa, diagram kelembagaan, kalender musim dan pohon masalah. Sekarang, Ibu Bapak ya,
pengkajian keadaan desa bisa kita gunakan dengan peta sosial desa, diagram kelembagaan, kalender bersih, dan pohon masalah. Lanjut Pak. Dari data hasil survei SDGs desa dimasukkan dalam peta desa. Tadi kan kita di materi sebelumnya membahas terkait data SDGs desa ya. Dari hasil survei KPM, data survei, nah dari hasil SDGs itu kita masukkan dalam peta. Kita lihat ada nggak rumah tidak layak huni. Yang kedua, ada nggak rumah tidak mempunyai jamban keluarga. Selanjutnya, ada nggak rumah tidak mempunyai fasilitas air bersih. Yang keempat, rumah belum ada fasilitas listrik. Yang kelima, keluarga yang punya anggota difabel. Selanjutnya, ada nggak keluarga miskin di desa tersebut. Ketujuh, keluarga yang mempunyai anak stunting. Kedelapan, keluarga yang punya anggota keluarga berpenyakit kronis dan lain-lain. Karena di desa berbagai macam ya, tidak sama antara satu desa dengan desa lainnya. Mungkin di desa satu tidak ada lagi rumah yang tidak layak huni, tapi di desa sebelah mungkin masih ada. Jadi ketika nanti hasil dari pendataan SDGs desa ada hasil rekomendasi, kita lihat kita ada nggak rumah warga yang masih tidak layak huni atau yang lain-lain di sini. Kita ini kan dalam peta sosial desa. Kita pegang dalam peta sosial desa. Kita tandai mana rumah yang tidak layak huni, mana rumah yang belum ada fasilitas listriknya, mana rumah yang tadi difabel tadi, mana rumah yang belum ada sarana air bersihnya. Dari hasil pendataan tadi, kita bisa masuk ke peta sosial ini. Kita tandain. Nah, ini adalah peta sosial ya, Ibu Bapak ya. Yang tadi disampaikan Bu Bapak, salah satu dari alat kaji tadi ya. Ini peta sosial. Dari peta sosial ini kita bisa mengetahui potensi dan masalah di desa tersebut. Betul nggak Bu Bapak? Ya. Dari peta sosial ini kita bisa menemukan potensi dan masalahnya. Setelah kita mensurvei, masukkan di dalam peta, baru kita bisa mengetahui ada masalah apa sih di desa kita atau di kampung kita. Ada potensinya tidak? Ya. Kita gambarkan ini desa kita seperti ini. Saya pengen Ibu Bapak menuliskan ada masalah apa sih di gambar peta ini dan potensinya apa saja. Dan peta sosial ini adalah peta desa kita, kondisi desa kita, bukan peta, kondisi desa kita. Mungkin 4 orang saja Pak. Yang belum. Bukan masalah di setiap peta tadi dan potensinya. Enggak usah ditulis formatnya ya Ibu Bapak ya. Tulis masalahnya apa, potensinya apa. Dari peta sosial tadi. Anggapan ini adalah desa kita, peta desa kita. Ada apa sih masalah di sini? Potensinya ada apa saja? Boleh cukup satu saja nih Mas. Apa saja potensi yang ada di desa kita? Masalahnya apa saja? Kelihatan petanya Ibu Bapak? Jelas ya? Ada potensi apa saja di situ? Sudah? Terima kasih Pak. Masalah kotoran sapi berserakan di mana-mana. Karena dia ada di mana-mana ya Pak ya? Potensinya lahan atau tanah luas. Lahan dan tanah luas. Masalah kedua, tidak ada jamban, tidak ada listrik. Potensinya ada danau, ada hutan. Cara menggambarnya, kalau kita ya mana lokasi RT 1, RT 2 kita kasih tanda ya di sini, kita kasih mana RT 1, RT 2, RT 3 supaya kita kita mengetahui di mana sih rumah yang RT tadi, di mana yang belum ada jambannya,
baru kita tuangkan ke sini setelah kita melakukan survei. Biasanya kalau perangkat desa itu hafal ya lokasi desanya. Tentu PD pun bisa hafal lokasi desa dampingannya. PLD pun sama, bisa tahu, oh di daerah sini ternyata ada warga seperti ini, tidak ada yang punya listrik, tidak ada yang punya MCK. Tetapi walaupun hafal tetap disurvei per RT, sehingga dibuatlah peta sosial ini. Karena kita tidak boleh mengarang, tidak boleh hanya menulis di atas meja saja, tetapi kita melakukan survei. Yang kedua, tidak ada jam tempat sekolah, cuma ada satu, tidak ada karaoke. Nanti dimasukkan ya, di desa ada karaoke. Di sini ada posyandu dan SD, tetapi masalahnya tidak ada karaoke. Ada lagi? Ada lagi? Kalau kita lihat di peta sosial ini, malah desa ada ya, posyandu ada, karaoke tidak ada. Tetapi karaoke di sini kan tidak menjadi salah satu fasilitas yang wajib di desa ya. Kalau mungkin di perkotaan itu sangat wajib sekali. Pasti buat menghibur. Di desa cukup balai desa, kita bisa karaoke di balai desa. Posyandu bisa. Di sini potensi betul tadi yang disampaikan Bapak Ibu luas sekali ya. Kalau kita lihat ini luas sekali. Ada masalah itu kotoran sapi di mana-mana. Seharusnya kan di kandang ya. Ini terpecah di mana-mana. Padahal luas lahannya masih bisa dibikin kandang ya. Lepas sapi. Kenapa itu? Hasil dari pengkajian peta sosial ini kita masukkan ke dalam format masalah dan potensi. Ketika kita sudah menjabarkan masalah dan potensi, kita lihat penyebab dampak habis usulan. Usulan inilah yang penting. Usulan inilah yang nanti akan dibawa ke perencanaan desa. Usulan akan muncul ketika kita sudah tahu kondisi, ya, kondisi masalah dan potensinya. Ini salah satunya di jalan RT 01 tadi, menurut peta tadi desa kami, bahwa di jalan RT 1 kondisinya rusak. Padahal potensinya ada, di situ ada tukang, ya benar, pasir ada. Penyebabnya apa? Drainase tidak ada. Itu penyebab menjadi jalan itu rusak karena tidak ada drainasenya. Dampaknya terjadi genangan. Usulannya pembuatan drainase atau urgen di badan jalan. Yang kedua, gedung posyandu. Tadi ada gedung posyandu ya, Bapak Ibu ya? Ada gedung posyandu. Kondisi tidak layak. Kondisi tidak layak, potensinya lahan ada, tukang ada, pasir ada, kayu ada. Di desa masih nggak sulit ya mencari pasir dan kayu ya. Penyebabnya bangunan kayu sudah lama dan lapuk atau bocor. Dampaknya pelayanan tidak maksimal. Bagaimana pelayanan maksimal kalau keadaan gedung posyandu aja tidak layak? Mungkin ada gedungnya tetapi karena tidak layak dilaksanakan hanya di balai desa atau di lapangan. Ya. Sehingga muncullah usulan itu rehabilitas atau pembangunan gedung posyandu. Selanjutnya jalan usaha tani. Ada ya tadi ya? Yang banyak pohon-pohon tadi. Jalan usaha tani dan peternakan RT 4 dan RT 5. Kondisinya jalan setapak, lebarnya hanya 0,5. Potensinya lahan ada, tukang ada, pasir ada, dan batu ada. Penyebabnya apa? Tidak ada anggaran pembuatan jalan. Karena mungkin dana tidak cukup untuk ke situ. Dampaknya angkutan hasil usaha masyarakat kurang lancar yang berakibat naiknya ongkos angkut dan produksi. Nah, usulannya di sini pembuatan badan jalan dan melakukan perkerasan. Tadi kan tidak ada anggaran pembuatan jalan. Ketika desa tidak ada anggarannya kan bisa diusulkan ya, baik itu ke APBN atau ke APBD. Ya Pak ya. Nah, yang penting kita sudah tahu dulu kondisi desa kita, potensi dan masalahnya. Baru kita masukkan di usulan untuk perencanaan pembangunan. Selanjutnya hewan ternak. Tadi di mana-mana ya tadi ya, hewan ternak berkeliaran di jalan. Tidak ada kandang ya Bu ya tadi ya, berkeliaran di jalan. Padahal potensinya ada lahan, ada kayu. Penyebabnya karena tidak di kandang tadi, ya berkeliaran itu karena tidak di kandang. Dampaknya kotoran hewan di mana-mana, kesehatan terganggu, keamanannya betul. Ketika hewan itu tidak di kandang, berkeliaran di mana, akhirnya mencemari desa ya, kotoran di mana-mana. Usulannya pembuatan padang gembala ternak.
kalau ketika di desa ada terjadi seperti ini. Yang terakhir, perekonomian keluarga menurun, kurangnya pendapatan, potensinya SDM ada, SDA ada, BUMDes ada di desa, BUMDesnya sudah ada. Penyebabnya hasil pertanian tidak mencukupi, dampaknya daya beli masyarakat turun. Kita bisa mengusulkan pelatihan dan kerajinan. Saya yang mengusulkan berbaik masuk ke peta sosial desa, masukkan ke dalam format masalah dan potensi, sehingga nanti kita bisa munculnya usulan untuk dimasukkan ke perencanaan desa. Nah, dari usulan ini pun kita nanti memprioritaskan mana sih yang lebih prioritas. Mungkin tidak semuanya kegiatan yang masalah ini bisa ditangani di tahun ini, kita prioritaskan. Yang mana yang lebih prioritas di tahun ini. Lanjut, Pak. Bisa bantu saya lagi, Bapak Ibu. Apa yang Anda pahami tentang kelembagaan desa? Ada yang bisa bantu saya? Apa ini? Silakan. Bapak Peter, apa yang Anda pahami tentang kelembagaan desa? Kasih aja mic-nya dulu. Diskusi aja. Bisa bantu saya? Apa yang Anda pahami tentang kelembagaan desa? Silakan dituliskan dengan pulpen. Yang lambat prokes. Kerja lambat. Nakal pendek. Ke PT teladan. Telat dan lambat tuh. Masalah. Wajah sangat PKR itu Wati. BPD, PKK, RT, RW, tapi hanya sebagian yang berjalan dengan baik. Yang ketiga, kelembagaan desa adalah kelompok-kelompok masyarakat yang ada di desa. Contohnya Pemdes, DPD, Karang Taruna, dan lain-lain. Ada lagi? Bagian dari lembaga desa itu BPD dan RPD. Iya, kelembagaan desa. Kelembagaan di desa itu adanya BPD, ya. Adanya apa tadi? BUMDes itu termasuk kelembagaan di desa, ya. Adanya Pemdes, adanya tokoh masyarakat, ya. Di sini semakin besar lingkaran, semakin sering dan besar manfaatnya diakses oleh masyarakat desa. Nah, setelah kita menginginkan peta sosial desa, kita punya bagian kelembagaan. Kita ini kan masyarakat, bagaimana sih BPD terhadap masyarakat? Bagaimana sih ketua BUMDes terhadap masyarakat? Bagaimana sih tokoh masyarakat terhadap masyarakat? Kita semakin besar lingkaran, maka semakin besar manfaatnya. Kalau kita lihat dari gambar ini, yang lebih besar lingkaran itu apa? Selain masyarakat, ya, karena itu terhadap masyarakat. KUD, ya, KUD, ya, ya, besar tetapi jauh, ya. Semakin besar lingkaran, semakin sering dan besar manfaatnya terhadap masyarakat. KUD betul, ya. Semua masyarakat desa pasti dulu yang KUD. Karena di desa itu ada yang sebagai petani, ya. Semakin kecil lingkaran berarti semakin kecil manfaat atau akses ke masyarakat. Di sini yang kecil aksesnya ke masyarakat siapa? Dokter hewan dulu. Tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat, dokter hewan, guru, Dokter puskesmas. dokter puskesmas. Dokter puskesmas. Dokter di puskesmas. Oh iya. Dokter yang berada di puskesmas. Kan di atas dokter hewan, Pak. Bila di luar garis, hewan. ini kan ada yang di luar garis, ya. Ada yang di dalam garis, ada yang di luar garis, ada yang
lingkarannya kecil, ada yang lingkarannya besar. Bila di luar garis batas desa, maka lembaga tersebut terletak di luar desa. Nah, di sini yang berada di luar desa itu UPK ya, salah satunya. Karena UPK berada di kecamatan, otomatis di luar desa, betul ya? Yang kedua, dokter yang di puskesmas tadi, bukan dokter puskesmas, dokter puskesmas. PLD di dalam desa. Puskesmas sudah ada di desa ya, tapi adanya di kecamatan. Ya, betul ya, ada di kecamatan, tetapi pelayanannya ke semua desa yang ada di kecamatan tersebut. Berada di luar desa. Ya. Dokter hewan mungkin ada di salah satu desa, ada dokter hewan di desa tersebut, tetapi kalau di tempat kami, contohnya di Kabupaten Lamandau, jujur dokter hewan hanya ada di kabupaten. Nah, di desa belum ada. Jangankan mungkin dokter hewan, dokter umum pun yang hanya ada di kecamatan. Sehingga itu di luar desa ya, di luar garis. Habis itu PD dan PLD. Kalau PLD-nya memang berdomisili di desa itu bisa dimasuk di dalam ini ya, dalam garis. Tapi kebanyakan kan di luar desa, walaupun itu mendampingi, karena PLD tidak hanya mendampingi satu desa, bisa 3 atau 4. Kebetulan di desa ini PLD-nya berdomisili di desa tetangga. Tapi ketika PLD-nya berdomisili di desa tersebut, ini di dalam lingkaran tadi. Kalau PD otomatis di kecamatan ya. Lanjut Pak. Kalau gurunya tuh yang setengah-setengah. Nah, di sini Dia itu menangani 2 desa. karena tadi ada pendapat dari Bapak Ibu. Sekolah ya, sekolah cuma ada 1. Ternyata masih kekurangan guru. Nah, gurunya itu berbatasan dengan desa sebelah. Kebetulan di desa sini gurunya tidak berdomisili semuanya di desa tersebut. PLD juga Wilayah desanya terpencil. Kebetulan desa kami seperti ini. Tapi mungkin di desa Bapak Ibu ada yang gurunya memang tinggal di desa itu ya. Kebanyakan ada di rumah ini tapi ada juga yang memang desa terpencil, ada gurunya yang PP. Kebetulan di desa kami gurunya itu tidak semua berdomisili di desa itu. Jadi ada yang PP karena merasa rumahnya dekat bersebelahan desanya Pak. Makanya ada yang keluar, ada yang masuk. berarti PLD-nya harus dalam juga Ibu ya. Seharusnya Pak, andaikan PLD-nya satu desa satu PLD. Berarti itu PLD-nya pendamping luar desa gitu. Pendamping. Tim pantang-pantang. Ya Pak ya. Nah, gitu. Karena PLD di sini mendampingi 4 desa Pak, pendamping bukan desa lokal sebelah. ya, berarti luar desa gitu. Betul Pak. Sip. Lain desa juga bisa. Dari bagian kelembagaan tadi, di sini ada Pemdes dan DPD. Perangkat desa kurang dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Masalahnya, potensinya padahal ada ya, perangkat desa lengkap. Habis itu sarana tersedia. Selanjutnya LKD. Masalahnya pengurus LKD sebagian besar tidak tampak kegiatannya. Ada lembaganya, tetapi kegiatannya tidak tampak. Itu menjadi salah satu masalah. Potensinya pengurus lengkap, tenaga pengurus potensial. Biasanya seperti itu ya, tapi tidak semua desa, beberapa desa. Selanjutnya kelompok tani. Kegiatan kelompok tani, tadi saya bilang dusun macet. Nama desa kita dusun macet. Waduh, macet. Kelompok tani, kegiatan kelompok tani Pinjam macetnya. tidak pernah ada kegiatan kelompok tani. Potensi pada lembaganya ada, pengurusnya lengkap. Selanjutnya ada lembaga simpan pinjam tadi ya, UPK ya. Masalah di sini pengurus simpan pinjam tidak pernah melakukan musyawarah ke anggota karena berada di luar desa, di kecamatan. Mungkin desa ini jauh sekali dari kecamatan. Saya pikir karena dusunnya macet gitu ya. Potensinya modal usaha besar. UPK modal usaha besar ya sampai sekarang ya. Pengurus lengkap. Lembaga selanjutnya KUD kurang bermanfaat dalam memasarkan hasil pertanian. Potensinya ada program pelatihan, ada kredit bunga rendah tersedia. Ini salah satu lembaga yang ada di desa. Selain masih ada ya, ini salah satu aja, salah satu lembaga yang ada di desa. Lanjut Pak. Dari hasil pengkajian tadi, potensi dan masalah masing-masing kajian diperingkatkan besaran manfaat dan urgennya. Jadi dari masalah tadi tidak semua harus ditangani tahun ini. Tetapi kita lihat urgensinya, mana sih kita peringkatkan, kita prioritaskan. Yang kedua, dirancang penanganan
Sudah ya tadi ya, ada penanganannya ya di format sebelumnya ya. Dirancang penanganan atau tindakan yang layak untuk menangani masalah yang terjadi. Setelah adanya potensi masalah, penanganannya seperti apa? Sudah kita rancang tadi ya. Selanjutnya dengan beberapa parameter manfaat, potensi diperingkatkan. Sudah ya, sama dengan poin 1. Yang keempat, hasil terbanyak atau urgent atau dirasa oleh masyarakat dibawa ke dalam usulan RKP desa. Peringkat yang terurgent atau peringkat pertama. Tadi kan ada beberapa masalah ya. Nah, dari peringkat 1, 2, 3, mana yang dari peringkat dari 10 masalah, mana peringkat 1, 2, dan 3 kita bawa ke rancangan RKP desa. Tadi di kelompok sebelumnya kita sudah membahas hasil rekomendasi SDGs desa ya. Nah, itu kita bawa ke dalam forum FGD. Hasil dari rekomendasi SDGs, hasil dari pengkajian 3 alat tadi, kalender musim, peta sosial desa, bagian kelembagaan. Setelah itu kita kaji dan tervalidasi. Setelah terverifikasi dan tervalidasi, barulah masuk ke dalam bahan perencanaan pembangunan desa. Ketika sudah tervalidasi, terverifikasi dan tervalidasi, adanya trackingnya tadi, baru masuk ke bahan perencanaan pembangunan desa. Jadi ketika melaksanakan perencanaan pembangunan, jangan lupakan hasil pendataan SDGs, pendataan dari tingkat LKJ, termasuk dari IDM juga ya. IDM bisa juga ada rekomendasi, IDM bisa masuk juga di FGD sini. Nah, kita lihat tadi, misalkan bagaimana ketika pendataan SDGs-nya belum selesai, rekomendasi seperti bisa nanti diganti dengan yang di 3 alat kaji tadi atau dari rekomendasi IDM. Ya, mungkin tapi setiap desa kan berbeda-beda. Ada yang desa sudah selesai pendataannya, ada yang belum. Terima kasih, sekian dan terima kasih dari kami. Terima kasih. Sekali lagi upload buat kelompok 2. Siap. Kelompok 2 yang kelompok 3 yang akan komentar. Ya. 4. Luar biasa kelompok kami. Tidak ada yang memuji, terpaksa saya harus puji sendiri sebelum dikomentari. Yang jelas inilah hasil kerja dari kelompok kami, ya. Jadi plus minusnya nanti karena output flow-nya ini bukan kami, tapi forum ini hasil ini akan dibawa di Kalteng. Entah mau diperbaiki, mau diapa silakan. Oleh karena itu ada forum komentar, gitu ya, yang disampaikan oleh Pak Didik dan kawan-kawan. Ya. Nah, sebenarnya ada 3 topik. Ini kasus sebenarnya yang ada di Kalimantan Tengah atau dimanapun gitu. Beberapa pendamping itu dalam proses perencanaan itu ada apa yang harus dilibatkan. Terus data itu ada data ini, data SDGs, kemudian dan lain itu dibawa kemana? Gitu. Nah, di situ kita pantau itu jati diri sampai semana jauh partisipasi masyarakat, kemudian partisipasi perencanaan desa, kemudian dibawa kemana data-data yang dibuat. Sebenarnya materi 2.1 dengan 2.2 ini sinkronisasi sebenarnya. Jadi kami hanya menyoroti 3 poin itu. Pertama partisipasi, kedua adalah proses PKD-nya mau dibawa kemana desa itu dengan proses perencanaan sampai dengan penyusunan APBD barangkali nanti kita lengkapi juga. Nah, mungkin itu saja penutup dari kami. Menurut saya dan kami kelompok ini paling top. Terima kasih. Kelompok itu. Gitu loh. Itu saya sarankan pelatih. Gak ada yang muji Pak, pasti saya sendiri. Iya, memang tidak perlu dipuji karena sudah terbaik ya kira-kira. Baik, langsung ke kelompok pengamat dulu. Di mana posisi di sini? Ya. Ya. Silakan berdiri dulu. Oh iya Kak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
Intimidasi itu. Yang dikomentari ini Teh Akoril masalahnya. Baik, terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang diberikan kepada kami, karena hari ini ditugasi untuk mengamat apapun konsekuensinya. Secara keseluruhan apa yang telah disampaikan oleh teman-teman yang menyampaikan PB2 dengan judul partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Kalau dari pengamatan kami sekilas, secara keseluruhan memang materi ini sudah biasa dilakukan. Artinya pelibatan, menggunakan alat kajian media dan seterusnya. Cuman yang lebih dipastikan bedanya dengan P3PD kita tadi kan materi awal satu tentang citra diri. Jadi di sini belum kelihatan di mana titik kritisnya teman-teman itu bisa memberi warna yang berbeda terhadap melibatkan PLD dan PD di dalam melibatkan masyarakat di dalam tahapan pembangunan ini. Yang namanya tahap pembangunan itu mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai ke monitoring dan pemanfaatan. Nantinya semua harus terlibat. Tetapi di mana warna sesuai dengan yang program P3PD kita ini yang tentang citra dirinya tadi, itu yang pertama. Yang kedua, itu titik kritis di setiap tahapan itu pasti berbeda. Karena pelibatan itu kan bukan hanya satu tahap pelibatan masyarakat. Itu berarti ada titik kritis di setiap tahapan itu. Itu juga yang mesti ditajamkan. Kita jujur, mungkin kami saja di Kotim itu kalau kita mau fair-fairan, tidak semua PLD itu, bahkan ada PD, belum tentu dia mampu fasilitasi pembeda dan penekanan di dalam citra dirinya tadi. Karena ini roh yang sejak awal para pelatih sampaikan bahwa merubah citra diri itu yang selama ini yang tidak biasa menjadi bisa. Mungkin itu tambahan komentar dari kami. Mungkin ada tambahan dari teman-teman, kami persilakan. Sebutkan nama dan nomor rekening. Tinggal transfer masalah. Baik, Bapak Ibu, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan bagi kami salah satu untuk menyampaikan hasil pengamatan kami. Jujur saja sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Tony, ini sudah paling top. Jadi sulit untuk kita berkomentar, Pak. Sudah paling terbaik katanya. Enggak juga. Oh, enggak juga. Harus banget. Karena konsisten. Mudah-mudahan tetap, Pak. Yang dari saya, kalau saya hasil pengamatan yang saya lihat terkait cara penyampaian, mungkin tidak terlalu banyak yang saya sampaikan terkait kita sudah, menurut saya sendiri sudah luar biasa. Karena untuk menilai seseorang itu sangat sulit gitu, karena belum tentu apa yang kita nilai itu bisa kita lakukan juga lebih baik daripada ilmu itu. Hanya saja mungkin saya hanya masuk ke tujuan pembelajaran saja yang ke arah situ ya. Kalau terkait penyampaian materi atau penguasaan ruangan mungkin sudah sangat luar biasa seperti itu. Nah, terkait tujuan pembelajaran itu kelihatannya dari materi yang disampaikan kawan-kawan di kelompok 3 ini lebih banyak ke pemetaan sosial yang saya lihat dari materi-materi saya juga, sehingga ada beberapa poin dari tujuan pembelajaran itu sepertinya saya rasa mungkin walaupun kami sebagai pengamat tapi tidak termasuk peserta sini, jadi tidak terlalu bisa menangkap dari tujuan pembelajaran. Nah, perlu saya bacakan sedikit tujuan pembelajaran: mampu memahami peran dan fungsi penting partisipasi bermakna masyarakat dalam setiap tahap pembangunan desa. Nah, tadi ada sedikit tanya jawab dengan peserta, siapa saja yang masuk dalam partisipasi masyarakatnya ada, ditempelkanlah di situ. Nah, hanya saja itu sepertinya forum yang pendek saja, tidak dikembangkan. Kalau kita baca di indikatornya itu penjelasan peran partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pembangunan. Nah, harapannya tadi sebetulnya itu lebih banyak digali supaya dalam setiap tahapan pembangunan itu banyak dari proses perencanaan ini macam. Jadi kelompok masyarakat baik itu yang ada di
baik itu tokoh masyarakat, pokoknya apa saja yang disampaikan, yang ditempelkan itu apa perannya, berarti sehingga tercapailah tujuan dari partisipasi, karena dari judul PB-nya juga partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Nah, tapi yang disampaikan tadi lebih banyak ke pemetaan sosial desa, Pak. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga tujuan pembelajarannya, ini kan ada tujuan pembelajaran, tapi yang lebih tercapai itu mampu memahami metode atau alat pemetaan sosial saja yang tadi yang saya tangkap lebih banyak gitu. Nah, sedangkan SPB 2.2 ini adalah kesinambungan dari 2.1 tentang kalau 2.1 tadi kan bicara tentang kita membaca cara kita membaca SDG. Nah, sekarang di 2.1 bicara bagaimana kita verifikasi data SDG 2.1 tadi diimplementasikan dalam proses perencanaan. Nah, ini yang kira-kira nanti ke depannya waktu disampaikan ke pelatihan sesungguhnya nanti itu kalau bisa lebih banyak kita mengajarkan membaca SDGs ini, contoh ini, itu bagaimana masukannya ke dalam proses perencanaan. Nah, itu mungkin dikurangi lah dalam proses memahami metode pemetaan sosial, karena rata-rata juga pendamping sudah paham itu, tapi kalau SDGs ini pendamping mungkin masih awam, maksudnya masih belum menguasai, hanya lebih banyak membaca data, tetapi memanfaatkan data itu sendiri ke proses perencanaan itu yang masih kurang saya rasa di lapangan. Nah, mungkin itu saja dari yang semalam nggak pakai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma mau menambahkan aja dari kelompok kami kepada kelompok 3 ya. Cepat dibuka tujuan lagi. Hari ini juga misi lagi. Nah, tujuan jadi sama seperti yang disampaikan oleh teman saya Mas Triwanto tadi bahwa untuk penguasaan materi sebetulnya boleh saya katakan bahwa di kelompok ini sangat-sangat menguasai materi, intinya itu. Terus yang selanjutnya tadi memang disinggung oleh Mas Triwanto, yaitu masalah memahami masalah verifikasi data SDGs ini kan mau dibawa lari ke dalam perencanaan di tingkat desa. Nah, tadi di kelompok sebelumnya itu sudah disampaikan bahwa pembacaan SDGs. Nanti tadi sudah saya sampaikan ke Bu Endah dan barusan di share oleh Bu Endah masalah goals. Nah, di goals itu ada 1 sampai 4, 5, 6 tidak ada, 3, 4, 5 tidak ada, 6 sampai 15 ada. Itu ada contoh-contoh rekomendasi untuk penggunaan SDGs. Nah, memang di tingkat desa kita nggak bisa membuka itu. Dan kebetulan saya dapat bocorannya gitu. Nah, saya sampaikan itu kepada kawan-kawan semuanya. Nanti ini bisa disampaikan, bisa dimasukkan ke dalam materi kelompok 3. Nah, pembacaannya kalau di IDM kan sudah ada ya caranya untuk mendownload hasil rekomendasi. Kalau di SDGs itu memang kita tidak muncul dari kelompok yang sebelumnya, tidak muncul, dia cuma angka saja. Angka ini kalau dibawa ke desa, orang desa nggak ngerti. Dan mungkin saja kita yang ada di sini kita nggak ngerti bagaimana caranya untuk mengolah data SDGs itu dibawa ke perencanaan desa. Tapi sudah saya sampaikan ke Bu Ena tadi, sudah di-share goals-nya yang untuk 1 sampai 18 ya, walaupun belum lengkap, nanti akan saya lengkapi. Nah, itu ada hasil rekomendasi SDGs. Kalau umpamanya desa tanpa kemiskinan itu angkanya tidak tercapai, itu kegiatannya apa saja. Nah, itu nanti bisa dimasukkan ke sini sebagai salah satu contoh. Itu nanti bisa dilinkkan. Yang selanjutnya yaitu masalah untuk materi ini ya. Materi ini sebetulnya kalau saya pikir bahwa kita harus mensosialisasikan atau mendaratkan yang namanya Permendes. Nah, Permendes, sementara di lapangan itu ada yang namanya Permendes 21 dan ada Permendagri 114. Nah, di materi yang 3.1 ya, materi 3 lah saya lihat. Nah, ini cenderung ke Permendagri 114. Tidak masalah, karena memang di Permendes 21 pasal 31 itu disebutkan di sana bahwa salah satu syarat untuk membuat RPJMDes itu adalah pemetaan sosial, terus aspirasi masyarakat, aspirasi BPD, visi misi kepala desa,
ditambah dengan hasil rekomendasi SDGs atau IDF. Itu dijadikan satu, tadi disampaikan oleh Mbak Cip bahwa ada fokus group discussion. Nah itu nanti dibahas di sana, nanti di peringkat, nanti akan muncul yang namanya RKDD. Nah itu nanti, ini juga wajib. Nah sementara ada di lapangan bahwa yang namanya Permendagri saja itu pasti nggak bisa kita hapus begitu saja. Dan kita harus mensukseskan yang namanya Permendes 21. Nah bagaimana caranya untuk supaya selaras? Nah itu kita gabungkan karena memang dengan penggabungan ini kita harapkan bahwa yang kita bawa di Permendes 21 ini bisa terlaksana di tingkat desa. Kan perbedaannya cuma sedikit aja kan, cuma ada beberapa form memang yang ada penambahan kolom tulisannya mendukung keberapa, cuma itu aja. Yang lainnya saya kira sama. Nah itu bisa ditambahkan oleh Kanpas, jadi kita nggak perlu untuk mendebatkan masalah itu. Yang terakhir yaitu bahwa kelompok ini kalau menurut saya adalah kelompok yang sudah siap ya, sudah bagus. Kalau pertanyaan Pak Tony tadi ya memang top lah. Nah, top. Ya kan memang top, bagaimana nggak top? Memang semuanya sudah TA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Adang di mana? Kang Adang? Silakan. Ada komen? Oke. Baik. Kang Irfan, silakan. Oke. Sekalian menyapa para penonton yang sedang online sekitar dari beberapa kabupaten. Oh iya, berarti harus di depan. Di depan. Oke. Siap. Jadi tadi disiarkan secara live, ada beberapa PD PLD yang menonton. Live streaming. Itu sejak awal sebenarnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya menyapa teman-teman di teman-teman yang jauh nan di sana, kami di Jakarta, titip salam hormat dan salam sehat buat teman-teman yang ikut menonton acara micro teaching. Jadi ini berkaitan dengan pelatihan yang disiapkan untuk meningkatkan kapasitas teman-teman pendamping desa dan pendamping lokal desa, khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah. Oke? Ini tadi mau tarik akhirnya ya. Bentar saya ambil catatan dulu. Betul lah. Ya. Oke, pada awalnya dari pemateri awal pun dari kelompok 1, 2 sampai dengan kelompok 3 itu sudah top semua seperti yang disampaikan Pak Didik. Tidak mungkin tidak top karena ini jajarannya tenaga ahlian. Ya kan Pak Didik, bukan tenaga ahli tapi tenaga ahlian. Artinya ahli dalam segala bidang lah. Dalam hal materi apa yang disampaikan teman-teman tadi sudah cukup baik. Saya rasa juga sudah cukup berorientasi, kemudian komunikatif kepada para peserta. Dan hanya saja satu poin yang ingin menyampaikan berkaitan dengan partisipasi masyarakat, yang khususnya tentang bagaimana SDGs itu dapat diterima dalam sebuah usulan di sebuah musdes. Jadi bukan SDGs itu bukan barang usulan yang dibawa oleh PD atau PLD, tetapi barang SDGs itulah yang akan dibawa oleh masyarakat desa yang disiapkan di musyawarah desa. Nah, langkahnya seperti apa? Ya mungkin karena waktunya saja tidak sempat. Jadi nanti pada saat pelatihannya dengan waktu yang cukup, ada momen itu bagaimana teman-teman PD dan PLD bisa mengeksplor solusi atau langkah-langkah dari mereka yang bisa menjalankan SDGs itu dibawa oleh masyarakat kepada forum musyawarah desa. Mungkin keseluruhan dan yang lainnya saya rasa sudah cukup baik. Kalau seperti ini terus, Mas Anom, Kang Adang, ini sepertinya jam 2 pun selesai. Selesai istirahat, kita masuk lagi maksudnya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Silakan, Kang Adang. Ini langsung live ini kan? Ya. Salam disapa dulu. Biarin aja dulu.
mau lab mau apa? Iya. Gini, saya agak bingung ya, karena ini sebetulnya pekerjaan bapak-bapak semua kan, tahapan ini. SDGs ini dibawa oleh masyarakat ke forum desa, kan gitu. Bagaimana masyarakat ini bisa memahami SDGs, sementara kita hanya berkutat di ruang lingkup pendampingan terhadap desa, ya kan? Terus saja ke situ. Kan kita mau mengajak partisipasi masyarakat sesungguhnya. Yang saya tekankan ini, kalau memang itu SDGs itu menjadi hal yang penting, bagaimana mengorganisir masyarakat agar betul-betul terlibat. Artinya, bapak-bapak itu bukan ke sana, bukan di situ, karena itu sudah pekerjaan yang ini yang baku gitu kan. Tapi memberikan pemahaman terhadap masyarakat nggak mungkin secepat itu, penekanannya di situ. Jadi artinya bahwa pendampingan kita ini harus lebih besar porsinya itu pada masyarakat gitu. Bukan itu, maka sistem itu pasti berjalan gitu. Sistem itu pasti berjalan, tapi masyarakat yang masih ada yang belum bisa baca, masih ada yang pendidikannya rendah kan gitu. Ini mau paham gimana, mau dibawa ke sana kemana? Ya? Sementara di situ semua harus terlibat gitu. Nah, artinya pokok bahasan satu dengan ini itu tidak baik-baik saja hari ini, ya kan? Tidak baik-baik saja, gitu. Nah inilah ya mungkin ada metode lainnya nanti yang bagaimana. Kalau modul itu ya pasti seperti itu, modulnya udah seperti itu, tujuannya seperti itu. Tapi menyisipkan isu-isu menggerakkan masyarakat ke arah partisipasi itu, ini kan bukan pekerjaan yang gampang kan gitu. Itu saja mungkin, Mas Anom. Terima kasih. Ya. Kalau menjelang makan siang pasti memang tegang. Jadi ada pembelajaran di forum kali ini, sesi kali ini itu mulai mengenalkan aspek afeksi. Beda dengan sesi SDGs tadi yang taksonominya itu lebih ke arah skill. Nah, tapi kita lihat bobot afeksinya seberapa? Ya, dua ya? Ya. Satu afeksi. Ya, satu afeksi, dua Kognisi berapa? kognisi dua. Skill 3. Nah, berarti pada waktu menyajikan ini kita lihat dari teman-teman tadi itu PJPLD diandaikan skill untuk melakukan pemetaan sosial sekaligus membaca atau menginterpretasi data SDGs desa apapun adanya, mau NE atau tidak, membaca IDM apa adanya. Nah, inilah disebut pola-pola diagram tadi. Jadi tinggal aktualisasinya mengalir, istilahnya Kang Arjen. Ini tidak sedang baik-baik saja, seperti judul lagunya Pinkan. Pinkan Makmur. Memang kondisi tidak sedang baik-baik saja di kondisi desa manapun, tetapi proses yang digulirkan oleh kawan-kawan di kelompok ini dalam materi SPP ini berhasil memosisikan kapan berdata, kapan menginterpretasi data, dan kapan melakukan social mapping. Jadi saya apresiasi tentang cara menggambar social mapping. Berarti mengajak PDPLD sekaligus TA dengan secara tidak langsung mulai lebih banyak di masyarakat desa. Paling gampangnya kan selfie-nya itu dengan warga desa, bukan hanya dengan perangkat desa. Nah, ini kan mulai terjadi penggeseran
nilai, paradigma, ini pelatihan berhasil. Karena pelatihan ini bukan BIMTEK. Kalau BIMTEK berarti khusus hanya memahami data. Tetapi ini pelatihan paradigmatik, secara pelan-pelan teman-teman mulai yang ahli data, jadi pengamat ini kan datanya banyak ahli data. Ada ahli pengamat bahasa tubuh, ada bagian, ada ahli. Ini pelan-pelan mulai bergeser ke paradigmatik. Kalau paradigmanya beres, social mapping ketemu dengan data, interpretasi data dan seterusnya, maka dengan sendirinya soal teknis itu akan mengikuti, akan mengalir begitu saja. Nah, sumbatannya berarti di sesi ini sudah terdeteksi. Citra diri pendamping itu tidak hanya normatif, ideal maupun aktual, tetapi sudah mulai digeser-geser sedikit melalui sesi ini, mengkritik diri sendiri bahwa dan sudah menjawab kritiknya lebih banyak ada di danau, ada di pos nyandu, Terus nyanu. ada di pos sapi. Jadi selfie-nya besok ya dengan sapi. Pos besok pos selfie-nya dengan danau, tapi posyandu juga atau dengan bidan dan seterusnya. Ini yang paling gampang ketika social mapping disebut penggetar dan penggerak masyarakat kalau ada kehadiran yang lebih mendalam. Bahasanya modul kan menarik. Kehadiran yang lebih mendalam dari PD/PRT plus TA tentunya di social mapping ini. Kalau pesannya staf sus kemarin titik Abdul, titik Malik Barmain, karena titik kemarin yang moderatornya, dia menekankan ini. Setelah pendataan selesai, ininya. Nah, proses pelatihan ini kalau ini bergulir di Kalimantan Tengah secara sistematis, maka cara social mappingnya tidak mesti harus mengikuti metode social mapping. Terus terang social mapping itu ilmu yang paling mahal. Kalau di CSR ini biayanya di atas 100 juta. Bayar saya. Kalau di DRP dirupiahkan belum nyampe apa adanya. Tapi sebagai upaya bahwa inilah social mapping, membawa teman-teman pendamping dan bahkan citra orang luar memandang pendamping desa, maka sudah kembali. Nah, tinggal menggerakkan sapi, menggerakkan yang lain, makhluk hidup dan manusia ini yang memanusiakan desa dan sekaligus memanusiakan pendamping itu sendiri. Ini yang luar biasa, makanya saya sangat sulit mengkritik kelompok ini. Luar biasa top lah TOP. Hanya satu catatan saya, Pak. Coba ini kalau sadar ya, tidak penting tetapi efeknya agak lumayan. Mana sih yang pas itu di jalan atau di jalan ada spasi, di kandang atau di spasi kandang. Kelompok sebelumnya juga ada tapi saya belum tega. Spasi, Pak. Kenapa spasi? Menunjukkan tempat. Tapi kalau digabung, Ya karena kerja. spasi. Ya kalau digabung, kalau dia kata kerja ya dia Yang bersifat spasi. Dijual, berarti di Kerja. gabung. Karena itu kata kerja yang pasif, dijual. Kalau di pasar bisa spasi. Nah, ini problem kaum milenial yang diam-diam merusak kita. Enak-enak mau baca tiba-tiba dikandangkan. Kan tadi digabung di kandang. Jadi ada tulisan di kandang tidak satu. Nah, ini harus ada spasi. Jadi jangan, emang kecil tetapi kadang-kadang karena posisi linguistik kita, nah itu juga ada tidak hanya di kelas inilah, banyak di luar sana tulisan-tulisan spasi-spasi. Nah itu tadi ada ini di jalan, di kandang, tidak dikandangkan. Bener.
atau tidak dikandang. Nah, berarti kan spasi. Nah, ini berkeliaran di jalan, di spasi jalan. Artinya semacam ini mungkin karena efek dari kurangnya pendapatan ya. Karena SDM juga, Pak. Potensinya ada SDM-nya. RT 5, RT 4 setelah titik partisipasi. Ini hal-hal kecil, tapi kadang-kadang tertanam ke kesadaran kita sehingga lama-lama muncul kebiasaan atau refleksi. Selebihnya tidak ada kritik karena memang sesi kritis di kelompok ini sudah berhasil melanjutkan cara menggerakkan masyarakat setelah kita tadi bersusah payah menginterpretasi data SDGs desa yang memang SPB sebelumnya itu mengandalkan keahlian. Kalau ini mengandalkan pelibatan, ngerangkul, engagement. Setelah keahlian teknokrasi, masyarakat ahli yang memimpin proses itu sekarang digerakkan oleh aktivis pro demokrasi. Kira-kira begitu. Dari data menuju demokrasi yang melibatkan lebih luas. Nanti kita akan saksikan lagi di kelompok berikutnya bagaimana inklusivitas dan akuntabilitas sosial setelah dia mampu berada di kandang sapi dan di kandang. Baik, itu saja. Kita makan dulu. Sampai jam berapa? Kan kita jawaban itu ya makan. Oke. Berarti kita isoma dulu sampai jam 1 ya? Oke, jam 1. Satu masuk lagi. Jam 1 masuk lagi? Iya. dulu, Pak. Kayak kemarin. Jadwalnya jadwalnya jam 1. Terus terang nanti ada SPB 3.3 itu yang agak lama. Iya. Yel. Iya. Jadi makanya kita jangan terganggu dengan itu, kita fokuskan di sana. Jadi jam 1 kira-kira ya, biar lebih fresh nanti biar fase berikutnya nggak terlalu terganggu. Karena saya yakin di antara teman-teman pasti ada banyak ilmu yang disampaikan. Baik, terima kasih, selamat beristirahat. Ada masukan saya Pak? Iya. Di mana saja ketemunya dikatakan? Makanya lagi belum.